warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Jemaah Maghrib rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah masih berada di atas bahtera keselamatan, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi penumpang bahtera keselamatan sampai ajal tiba. Kepada orang-orang yang bergabung dalam dakwah ini, hendaknya senantiasa mengikuti jejak Nabi dan para sahabatnya. Di antara nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawab atas yang dipimpinnya. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Seorang amir, seorang pemimpin yang memimpin manusia, dia pemimpin dan dia akan dimintai tanggung jawab atas mereka. War rajulu ra'in 'ala ahli baitih. Seorang suami, dia pemimpin di tengah keluarganya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan dimintai tentang keluarganya, tentang anak istrinya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi. Seorang wanita, dia adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya. Wahia mas'ulatun anhum, dan wanita itu, istri itu akan ditanya, dimintai tanggung jawab atas mereka. Wa abdur rajuli, dan budak seseorang, ra'in ala baiti sayyidih, dia adalah pemimpin atas rumah tuannya, majikannya. Wa huwa mas'ulun anhu, dia juga akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Ala fakullukum ra'in, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan kalian akan dimintai tanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka dalam berdakwah ini juga ada pimpinan. Adapun manhaj salaf, pimpinannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dinisbatkan kepada seorang pun dari ulama. Adapun orang yang punya
yayasan, punya sekolahan, itu ada pemimpinnya, ada ketuanya. Dan dia akan dimintai tanggung jawab atas yang dipimpinnya. Maka pilih anggota-anggota yang jujur. Kalau tidak, engkau akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Rabbul Alamin. Begitu juga kepala sekolah atau pihak penerima karyawan, pilih guru-guru yang bertakwa kepada Allah. Gak boleh asal terima, oh ini S1, ini S2, ini bisa dibeli. Gelar-gelar itu, bisa gak beli? Bisa. Tanggung jawab di hadapan Allah Rabbul Alamin. Harus dipilih, ini guru mengajarkan kebaikan apa tidak. Tanggung jawab pemimpin. Jangan asal jalan saja. Tenggelam nanti bahtera keselamatan. Kalau tidak dijaga. Guru minum sambil diri. Gimana? Isbal pakaiannya. Tegur. Tak boleh. Ini sekolahan sunnah. Belajar mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus diperbaiki dan terus. Suruh ngaji guru-gurunya. Hadir di pengajian, absen. Gak ada alasan mereka sibuk. Harus ada waktu untuk menuntut ilmu. Agar ngerti manhaj. Ngerti metode beragama. Karena mereka akan mempengaruhi murid-muridnya. Gimana? Awasin setoran sambil main HP aja. Gak serius ini muridnya benar apa salah. Bahkan gak mustahil. Ini guru hafal gak? Huruf tafid, dia ngajarin muridnya hafal tabarok. Ini gurunya udah hafal belum tabarok ini? Jangan-jangan gurunya juga nggak hafal. Wali murid itu menitipkan anak-anaknya di sekolah karena percaya sama kita. Jangan sekedar pengen besar sekolahannya, banyak muridnya, tapi kualitasnya tidak ada. Dan kuantitas murid-murid itu diawali dengan kualitas guru-gurunya. Jangan asal ini saya muridnya Ustadz Fulan. Jadi kalau ini muridnya Ustadz ini harus diterima ngajar di sini. Oh saya lulusan ini, lulusan itu. Oh ini Ma'had Sunnah nih. Lihat orangnya, bukan alma maternya. Ya nggak apa-apa, terima dulu, seleksi dulu. 3 bulan, berapa bulan. Akhlaknya baik. Gitu. Nggak apa-apa, lanjut. Gitu. Kalau enggak, jangan. Karena kita akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Rabbul Alamin. Jangankan urusan pendidikan, ibu rumah tangga saja dimintai tanggung jawab. Ini sering terlambat. Tegur, kenapa terlambat? Oh jangan Ustaz, nggak benar. Ini istrinya Ustaz. Mau istrinya Ustaz, istrinya siapa? Harus diingatkan. Nggak benar nih. Begitu. Oh saya nggak sanggup kalau begitu. Nggak sanggup jangan jadi pemimpin. Mundur. Kalau nggak sanggup. Seperti itu. Jadi tidak baik kalau dibiarkan kemungkaran. Gitu. Bahtera ini harus dijaga. Beli kapal mungkin sanggup. Merawat kapal ini jangan sampai bocor. Itu yang tidak mudah.
dijaga, diperbaiki agar kapal terus berlayar, tidak tenggelam di tengah jalan. Tidak sedikit itu lembaga-lembaga tenggelam atau mungkin oleng sebelum tenggelam karena tidak bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan solusi dari setiap problema dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Semoga Allah perbaiki kita semua. Ini semua saya sampaikan sebagai peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Jangan seperti orang kafir. A'andartahum am lam tundirhum la yu'minu. Bab al-wasiyatu bin nisa. Bab wasiat kepada perempuan, wanita, yakni kepada istri. Hadis 274. Wa an Abdullah ibn Zam'ah radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Zam'ah yang Allah Ta'ala telah meridhoinya, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhthub, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Wa dzakara an-naqata walladhi aqaraha, lalu Nabi menyebutkan tentang onta dan orang yang menyembelihnya. Ontanya siapa? Nabi Saleh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzin ba'atha ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka. Imba'atha laha rajulun azizun. Rajulun aziz, yakni qalilul misli, sedikit bandingannya. Berdiri orang yang sedikit yang seperti itu. Arimun mani'un fi rahtih. Arim bil ainil muhmalati warra huwa asyarirul mufsid. Orang yang buruk, orang yang suka membuat kerusakan. Adapun mani qawiyun duman'ah, orang itu kuat, bisa mencegah. Itu orang yang celaka seperti itu. Fi rahtihi ay fi qaumi, orang yang terkenal, kasar, berkuasa, bangkit. Bangkit untuk apa? Untuk menyembelih ontanya Nabi Saleh. Karena di antara mukjizat Nabi Saleh, dia bisa mengeluarkan onta dari batu. Kemudian onta mukjizat itu ada jadwal minum di suatu hari. Yang lain manusia jangan minum, jadwalnya onta minum. Besok jadwal manusia, silahkan ambil air. Muliakan onta ini, jangan diganggu onta ini, karena ini onta mukjizat. Orang yang ngeyel, yang gagah, yang bengis, yang kuat, dia bangkit, dia sembelih saja ontanya itu. Apa yang terjadi? Allah binasakan kaumnya Nabi Saleh. Jangan melanggar aturan para nabi dan rasul. Kalau kita melanggar, binasa. Istilah yang harus kita sering ulang-ulang. Menyelisihi sunnah pasti kalah. Menyelisihi sunnah pasti kalah. Enggak mau nurut, ya sudah. Binasa. Ketika sudah menyebutkan tentang itu,
Thumma dzakaran nisa, lalu Nabi menyebutkan tentang wanita. Fa wa'adha fihin, dan memberikan nasihat untuk berbuat baik kepada wanita. Kenapa kita disuruh berbuat baik kepada wanita? Lidha'fihin, karena wanita itu lemah. Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'midu ahadukum fayajlidu amratahu jaldal abdi fala'allahu yudaji'uha min akhiri yaumih. Sengaja di antara kalian memukul istrinya seperti memukul budak. Bisa jadi di akhir hari dia mencampurinya. Jadi celaan. Bagaimana? Pagi marah-marah sama istri, istri disabetin misalnya. Malam-malam ditidurin. Apa enggak malu? Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Thumma wa'adhahum fi dhahkihim min ad-durati. Kemudian Nabi SAW memberikan nasihat kepada para sahabat karena mereka tertawa ketika mendengar suara orang buang angin. Itu kadang-kadang orang buat angin sudah ditahan-tahan, keluar juga suaranya aneh, seperti jendela dibuka. Akhirnya orang pada ketawa. Ada orang ketawa. Maka Nabi nasihati mereka yang mentertawakan itu. Kata Nabi, lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al. Kenapa salah seorang dari kalian tertawa dengan apa yang ia lakukan? Muttafaqun alaih. Demikian lengkapnya ajaran Islam. Sampai buang angin saja ada aturannya. Salah satunya tidak boleh mentertawakan orang yang buang angin. Jangan ditertawakan. Adabnya tidak boleh buang angin di kerumunan orang. Harusnya kalau lagi banyak orang lagi ngaji seperti ini, antum mau buang angin, keluar dulu. Keluar dulu. Jangan yang penting nggak bunyi gitu. Bunyi sih nggak kedengeran. Cuman kayak ada mobil tinja lewat gitu. Itu mengganggu. Jadi ada adab buang angin. Jangan buang angin di tengah kumpulan orang. Kadang sebelum menikah, gadis itu malu buang angin. Tapi begitu sudah nikah, prat-pret depan suaminya, la haula wala quwata illa billah. Dijaga sopan santun ada. Begitu juga bapak-bapak di hadapan anak-anaknya dijaga. Jadi Islam itu mengajarkan sopan santun. Dan adabnya jangan mempermalukan orang yang buang angin. Misalnya halaqah, ngaji Quran, berlima. Gitu. Ustadznya ngajar. Tiba-tiba ada aroma yang sedap. Lalu pada nengok, siapa nih? Siapa nih? Gak ada yang ngaku. Diam semua. Ustadz yang baik, begitu waktunya sholat, kita semua wudhu. Gitu. Kita semua harus wudhu. Sehingga tidak ketahuan siapa yang tadi buang angin. Kalau enggak, ada yang wudhu, ada yang enggak. Oh berarti dia tuh. Jadi ketahuan. Maka ustadz yang baik menutupi aib, semuanya wudhu. Gitu. Nggak taunya emang ustadznya. La haula wala quwata illa billah. Alangkah indahnya adab-adab dalam Islam.
Kisah Imam siapa gitu. Al-A'mashi atau yang lain. Ada ibu-ibu yang mau bertanya kepada Syekh ini. Datang dia. Begitu jongkok mau tanya, buang angin si ibu itu, nyaring suaranya. Begitu jongkok nyaring. Maka syekhnya untuk menutupi rasa malu wanita itu, dia udah merah mukanya. Kata syekhnya, mohon maaf, ulangi pertanyaannya. Itu. Akhir-akhir ini pendengaran saya kurang jelas. Maka ibu itu langsung senang gitu. Alhamdulillah dia nggak dengar. Padahal dengar. Tapi untuk menutupi aibnya, ya, coba ulangi lagi pertanyaannya. Itu. Akhir-akhir ini pendengaran saya kurang jelas. Itu. Wallahu a'lam. Itu. Tapi jangan pula bohong. Itu. Hadis yang mulia ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'lamun nasa illa biwahyin wa minhul ikhtibar biqasasil madiyyin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'allimun nasa illa biwahyin. Ia tidak mengajari manusia kecuali dengan wahyu. Wa minhul ikhtibari biqasasil madiyyin, dan di antara pengajaran Nabi adalah dengan membacakan kisah-kisah orang terdahulu. Jadi cara mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan di antaranya adalah dengan menyampaikan kisah-kisah terdahulu, kisah Nabi Saleh. Itu pengajaran. Sehingga ada yang menceritakan mu'allaf, orang yang baru masuk Islam itu protes kepada para pengajar Islam. Kenapa? Karena ketika belajar dengan guru-guru itu seringkali orang masuk Islam langsung dikasih kewajiban. Orang Islam itu wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, wajib ini. Banyak sekali kewajiban sehingga beban ketika mereka masuk Islam. Apalagi orang yang takut. Kalau kamu masuk Islam, sunatin. Oh, itu. Akhirnya orang takut masuk Islam. Kenapa? Takut disunatin. Dikritik. Gitu. Terus gimana caranya? 3 atau 2/3 dari isi Al-Quran adalah kisah-kisah. 2/3 dari isi Al-Quran itu adalah kisah-kisah. Alangkah bagusnya disampaikan kisah-kisah yang ada dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu tidak tercela. Adapun qasas, tukang cerita yang tercela adalah kisah-kisah yang bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Nabi di sini mengajar dengan membawakan kisah siapa? Ontanya Nabi Saleh. Pelajaran yang kedua, yambaghi 'alal 'alim idza wa'ada an-nasa ayyudzakkirahum bisunanillahi fil madiyyin lima fiha minal mawa'idi hasanah wa dzikri lidzakirin. Hendaknya para alim, orang yang berilmu, apabila dia menasihati manusia untuk mengingatkan mereka dengan sunnah-sunnah Allah yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Kisah Nabi Nuh yang ditenggelamkan, kisah Nabi Musa yang Fir'aun juga tenggelam, kisah Nabi Lut yang diangkat buminya, dijungkir balikan, dihujani dengan hujan batu. Itu sering disampaikan. Karena di dalamnya ada nasihat-nasihat yang baik dan peringatan bagi orang-orang yang ingat. Seperti diingatkan ayat misalnya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Itu dibacakan. Jangan enggak ngaji lagi. Dulu ngaji, sekarang enggak ngaji. Orang yang berpaling dari peringatan Allah, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Berpaling dari Islam, itu bacakan ayat itu.
Sebaliknya memberikan nasihat yang baik. Man amila salihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, apakah laki-laki, apakah perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Banyak beramal soleh, banyak beramal soleh. Jadi orang hidup itu banyak beramal soleh agar hidupnya baik. Dari pagi sudah selesai semua orang pulang kajian, dia nungguin aja. Kemudian Ustaz mau tanya ini, udah lama saya mau nanya. Gitu. Sekarang mumpung nggak ada orang, saya nanya. Tanya apa? Apakah orang yang dibalas kebaikannya di dunia, dia akan dibalas juga di akhirat? Kata saya iya. Nah, itu. Balasan di dunia itu sedikit. Sedangkan amal yang kita kerjakan, Allah janjikan dengan pahala yang besar. Rakaatani qabla al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, kita sering mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, tapi kita belum dapat dunia dan seisinya. Kapan dibalasnya? Di akhirat. Alhamdulillah. Kalau dia cerita katanya, saya suka sedekah, nggak banyak katanya, 200.000. Cuman saya bagi jadi 4. Jadi 50-an saya kasih sama orang yang susah sekali. Kadang buat makan aja ibaratnya susah. Itu kalau saya habis sedekah, itu sehari 2 hari kemudian saya ditelepon orang suruh ngerjain ini. Nah, itu. Borongan ya, saya nggak minta borongan. Dia bilang udah borongan mau nggak 10 juta kerjain. Nah, dia tukang batu, kerjanya tukang batu. Nah, karena dia sering sedekah, itu proyeknya ada, nggak berhenti-berhenti. Dia cerita seperti itu. Kemarin dapat borongan 50 juta. Itu. Alhamdulillah banyak. Tadinya saya mau bilang, bagi dong. Tapi nggak enak. Nggak etis. 50 juta. Cuman nggak segitu. Itu kan masih mentahnya. Paling ya lebih sisanya untung paling 10 juta. Paling 10 juta. Begitu orang. Jadi kisah-kisah seperti itu menginspirasi. Rajin sedekah, Allah bukakan rizki. Allah bukakan rizki. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pelajaran yang ketiga, bayanu mu'jizati Salih alaihi salam wa hiya naqah. Penjelasan tentang mukjizat Nabi Saleh alaihi salatu wasalam yaitu onta. Pelajaran yang lain, al-basharu la yadruna ma yasluhu halahum fid dunya wal akhirah idza taraqu manhajin nabiyihim. Manusia tidak tahu apa yang maslahat bagi mereka di dunia dan di akhirat jika meninggalkan manhaj nabi mereka. Wa anna ad-dimar alaihim, bahwasanya kebinasaan akan menimpa mereka. Jadi kalau menyimpang dari manhaj Nabi, manhaj Rasul, binasa. Hidup ini harus ikuti manhaj, metode beragama, metode hidupnya Nabi dan Rasul. Berbuat baik, Allah balas dengan kebaikan. Menyimpang, Allah balas dengan kesesatan dan kebinasaan. Mau tidak mau seperti itu. Dan setiap agama pun mengajarkan seperti itu. Semoga kita paham dan bisa mengamalkannya. Dan kadang jiwa manusia, hawa nafsu manusia mengajak untuk menyimpang. Nyeleweng dikit begitu. Enggak. Lurusin lagi kalau nyeleweng. Nyimpang sedikit, lurusin lagi. Nama-nama manusia nggak ada yang sempurna.
Namanya manusia nggak ada yang sempurna. Kadang kita berbuat dosa, berbuat salah. Tapi jangan ngeyel. Kalau dinasehati, segera balik. Segera kembali ke jalan Allah. Jangan terus dalam maksiat dan dosa. Binasa. Sudah dinasehati oleh Nabi Saleh, jangan ganggu nih onta. Ngeyel. Ya sudah. Dan itu kesalahan satu dua orang, musibahnya menimpa semuanya. Berkaitan dengan lembaga-lembaga tadi. Maka di samping kita punya strategi, kita punya cara-cara untuk menjaga, jangan lupa doa. Jangan lupa doa. Terus berdoa minta perlindungan kepada Allah. Karena orang-orang udah mulai berani sekali zaman sekarang. Untuk menjatuhkan dakwah kita, bisa jadi mereka tidak malu membuat skenario. Seperti yang menimpa Ustadz siapa? Fauzan Hafidhahullah. Dengan Madinatul Qur'annya. Itu luar biasa fitnah itu. Semoga Allah melindungi beliau dan ma'had beliau dari fitnah. Jadi orang yang gak suka dengan dakwah kita ini melakukan segala cara. Karena dakwah ini tidak terbendung. Alhamdulillah. Makin hari makin banyak orang-orang yang tertarik dengan dakwah ini. Maka yang gak suka, makin dikit apa makin banyak? Makin banyak. Begitu kita diterima di tengah umat, orang makin jengkel. Maka berlindung kepada Allah. Terus doa, Allahumma ja'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma ja'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma ja'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Ya Allah, jadikanlah balasan kami terhadap orang-orang yang menzalimi kami. Tolonglah kami dari musuh-musuh kami. Ya Allah, jadikanlah balasan kami terhadap orang yang menzalimi kami. Tolonglah kami dari musuh-musuh kami. Ya Allah, doa itu terus. Jadikanlah balasan kami terhadap orang-orang yang menzalimi kami. Tolonglah kami dari musuh-musuh kami. Amin. Sebab kita nggak punya backing. Siapa yang backingin kita? Backing kita hanya Allah Rabbul Alamin. Pelajaran yang lain, alladzi yansurul fasad fin nasi wa yuharrifuhum an sabilillah hum ahlut tarafi wal ghina. Yang menyebarkan kerusakan di tengah manusia dan memalingkan mereka dari jalan Allah adalah orang-orang yang hidup mewah, orang-orang yang kaya. Ashabur rahti wal man'ah, orang-orang yang punya jamaah, orang yang punya kekuatan. Dari zaman ke zaman, termasuk zaman sekarang. Jadi yang bisa membuat orang itu menyimpang dari ajaran Allah, bukan orang miskin, orang-orang kaya, para pejabat. Bikin peraturan, tidak boleh azan terdengar keluar masjid. Na'udzubillah. Siapa yang bisa bikin aturan kalau bukan mereka? Itu kalau ada hajatan dekat masjid, tolong dong azannya nggak usah keluar. Kenapa? Mengganggu. Justru ente ini bikin sound horek ganggu. Bukan azan yang mengganggu. Tapi orang-orang kaya, orang-orang itu bisa melakukan itu. Semoga Allah melindungi kita. Azan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du.
Pelajaran yang lain, ammatun nasi tabi'un li aliyatil qaum wa kubara'ihim 'ala al-aghlab. Umumnya manusia itu mengikuti petinggi-petinggi kaum dan pembesar-pembesar kaum umumnya. Bagaimana elit politik itulah rakyatnya. Tadi murid ya akan ikut gurunya. Kalau gurunya nggak baik, bagaimana muridnya mau baik? Kaifa yastaqimu adilluh wal khasabu i'wajja. Bagaimana mungkin bayangan itu akan lurus kalau tongkatnya bengkok? Kalau tongkat lurus, bayangan lurus, insya Allah. Tapi kalau tongkatnya udah bengkok, bayangannya juga bengkok. Al-amatu idza radiyat bi fasadil khassah ammahumul adzab jami'a. Masyarakat umum apabila ridho dengan kerusakan orang tertentu, maka azab akan menimpa semuanya. Masyarakat umum ada kemungkaran, semuanya setuju dengan kemungkaran. Maka begitu azab datang, semuanya terkena hukuman. Ibarat kapal itu yang berjalan di tengah samudra, ketika ada sebagian orang ingin melubangi kapal, kalau semuanya setuju, ya sudah. Kapal itu bocor, yang tenggelam bukan cuma yang melubangi. Semua penumpang kapal akan tenggelam. Dan perjalanan dakwah ini, ingat, satu nahkoda. Satu nahkoda. Jangan dipisah-pisah. Misalnya ada masjid dakwah, ada sekolahan dakwah. Ini sekolahan lahir dari masjid. Jangan sudah besar dilupakan masjidnya. Ini namanya anak durhaka. Dari mana engkau terlahir? Misalnya, cuma misal doang. Dari mana engkau terlahir? Ingat ibumu, indukmu. Berjalan seiring. Jangan mau menyimpang. Itu nahkoda. Kalau bocor di satu sisi dinding dakwah ini, yang tenggelam bukan cuma kamu, yang lain ikut tenggelam. Maka kita marah dengan orang yang enggak sholat misalnya di rumah kita. Marah. Kenapa marah? Gitu. Dosa-dosa saya, Pak, saya udah gede. Gak usah disuruh-suruh. Dosa-dosa kamu. Yang ngerasain kamu. Tapi kalau datang azab, yang terkena bukan cuma kamu, monyong gitu. Jadi rumah tangga itu juga bahtera. Kalau dosa dilakukan oleh salah satu anggota keluarga itu yang menerima efeknya, dampaknya, bukan cuma yang berdosa. Ada suami, ada istri, ada anak-anak. Satu anaknya narkoba misalnya. Ketika digerebek polisi, yang susah anaknya doang atau bapak ibunya kena? Semua yang ada di rumah itu kena. Begitu juga azab Allah. Jadi harus mengingkari. Harus mengingkari. Kalau sudah diingkari juga, ya, sudah dibilangin juga nggak nurut, ya udah. Kan'an tenggelam, Nabi Nuh selamat, naik bahtera. Pelajaran yang lain, jawazu ta'dibir raqiq bid-darbis syadid. Boleh mendidik budak dengan pukulan keras.
Budak nggak nurut, sabet. Itu boleh. Budak boleh disabet kalau nggak nurut. Jawazu darbil mar'ati darban ghairu mubarrihin. Boleh memukul istri dengan pukulan yang tidak melukai. Istri juga boleh dipukul. Ini ajaran Islam. Sekarang boro-boro dipukul. Baru marah dikit aja udah. Tapi dalam hukum Islam boleh pukul istri dengan pukulan yang tidak melukai. Wadzalika ba'dal wa'dil wal hajar, dan itu dilakukan setelah dinasehati, sudah dihajar. Fil madaji, yani enggak ditemani di tempat tidurnya, masih bandel juga, boleh dipukul dengan pukulan yang tidak melukai. Bagaimana pukulan yang tidak melukai? Ulama mengajarkan pukul dengan sorban, pukul dengan sarung, hanya ingin memberitahu kalau suami marah. Kan tetapi bisa jadi pukul pakai sarung pinsan. Karena sarungnya ada batu batanya. Nggak boleh. Ada yang mengajarkan pukul pakai siwak. Orang gosok gigi, marah sama istrinya dipukul pakai siwak. Ini juga harus jelas. Ada yang dipukul istrinya pakai siwak, suaminya dibawa ke pengadilan. Kenapa kau pukul istrimu? Kata hakim. Suaminya bilang, saya pukul sesuai nasihat ulama dengan siwak. Mana siwaknya? Gak taunya 0,5 meter. Pantas saja dibawa ke pengadilan. Jadi pukulan tujuannya untuk mendidik. Sebagaimana kalau kita punya anak perempuan, dipukul oleh suaminya, kita ayahnya rela apa enggak? Kita enggak rela. Begitu juga istri kita, dia punya keluarga. Kalau kita pukuli dia, keluarganya enggak terima. Sehingga dibawakan di bab al-wasiyatu bin nisa, bab berbuat baik kepada wanita, berlemah lembut kepada wanita. Jadi antum makin sering ngaji, makin sayang kepada istri. Udah duit dikit, galak, itu enek itu istrinya. Jadi harus baik-baik sama istri. Tetapi tidak membiarkan kemungkaran pada istri, dididik, diajari. Pelajaran yang terakhir, ad-dhahku innama yakunu fil amril gharibil ajib. Tertawa itu untuk perkara yang aneh, yang menakjubkan. Ammal amrul mu'tad min kulli insan, adapun perkara yang udah biasa ada pada manusia, seperti buang angin tadi, fadhahku minhu khilafil muru'ah, maka mentertawakannya menyelisihi muru'ah, kesopanan. Wa hataka li hurmatil muslim, dan merobek kehormatan seorang muslim. Jadi enggak usah ditertawakan kalau ada orang buang angin, akan tetapi juga tidak boleh buang angin sembarangan. Jadi buang angin ada adabnya, menjauh dari manusia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wanita yang sudah bersuami atau sudah menikah sudah lepas tanggung jawab untuk berbakti kepada orang tua? Tidak. Walaupun sudah menikah, tetap wanita wajib berbakti kepada orang tua. Sebagaimana dia wajib berbakti kepada suaminya.
Akan tetapi tingkat kewajibannya lebih tinggi berbakti kepada suaminya daripada kepada orang tuanya. Jadi tingkat berbakti kepada suami lebih tinggi daripada berbakti sama ibu bapaknya. Berbakti itu berbuat baik. Jangankan kepada orang tua, kepada sesama muslimin kita disuruh berbuat baik. Maka baik-baiklah kepada orang tuamu dan lebih baik lagi kepada suamimu. Datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengadukan tentang suaminya. Atau Nabi bertanya kepada seorang wanita, apakah kamu sudah menikah? Dijawab, sudah. Kata Nabi, fanduri anti aina minhu, fa innahu jannatuki au naruki. Perhatikan bagaimana posisimu di hadapan suamimu. Karena suamimu adalah surga atau neraka bagimu. Artinya kalau seorang wanita bisa membuat suaminya ridho, surga. Tetapi kalau wanita ngeselin terus sama suaminya, khawatir itu terancam neraka. Bentar-bentar COD, bentar-bentar COD. Pusing suaminya di rumah. Maka harus ngukur siapa suamimu. Kalau suamimu miliarder ya nggak masalah. Suamimu kadang dapat, kadang nggak dapat, maka harus tahu diri. Jangan bikin suami nggak betah di rumah. Dan kadang-kadang ibu-ibu begitu, udah COD, begitu mau datang dia pergi. Akhirnya yang bayarin siapa? Pinter emang itu. Misalnya gitu. Jadi tetap berbakti sama orang tua, tetapi porsi berbaktinya kepada suaminya sangat tinggi sekali, berbakti sama suami. Sampai Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, sebesar apa bakti seorang istri pada suami? Kata Aisyah, kamu nggak akan sanggup. Tapi aku ingin tahu. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau kamu tahu hak suami atas istri, akan ada seorang dari kalian yang mengusap debu dari telapak kaki suami dengan pipinya. Oh. Pernah enggak istri kita ngusap debu dari telapak kaki kita dengan pipinya? Mungkin pernah kalau mau tidur itu mau udah bersih. Jadi akan ada seorang istri yang mengusap debu dari telapak kaki suami dengan pipinya. Atau dalam bahasa yang lain, lau kuntu amuran rajulan ayyasjuda li rajulin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Sekiranya boleh manusia sujud kepada manusia, niscaya aku perintahkan kepada istri untuk sujud kepada suaminya. Bagaimana enggak? Suaminya yang telah memberinya makan, suaminya memberikannya tempat tinggal, suaminya yang mencukupi. Bukan ibumu, bukan bapakmu, bukan saudaramu. Suamimu yang mencukupi semua. Maka harus berbakti. Maka dikatakan oleh Nabi, kalau boleh manusia sujud sama manusia, aku perintahkan kepada istri untuk sujud kepada suami. Maka istri yang salehah, kalau dia disakiti oleh suaminya, maka dia datang ke tempat tidur suami sambil mengatakan, inilah kedua tanganku, wahai suamiku.
Itu. Aku tidak bisa tidur sepicing pun sebelum engkau memaafkanku. Oh. Ada nggak istri begitu? Sinetron. Tapi insya Allah nanti akan ada kalau udah dengar ngaji begini. Jadi istrinya yang disakiti, dia yang minta maaf. Padahal dia yang disakiti. Istri yang minta maaf. Inilah kedua tanganku. Dia pasrah kepada suaminya. Aku nggak bisa tidur sebelum engkau memaafkanku. Semoga istri kita solehah. Ya. Semoga istri-istri kita solehah, solehah, solehah. Jika belum sampai batas mana bentuk berbakti kepada orang tua, jika belum sampai batas mana bentuk berbakti kepada orang tua, apa maksudnya? Maka berbaktilah kepada orang tua, walaupun engkau sudah bersuami, tetapi porsi baktimu kepada suami lebih tinggi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.